Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Usi Ngaji, viral di media sosial. Ada seorang pendeta yang mengajak kepada para jemaatnya berdoa kepada Yesus agar ibadah haji itu di stop dan ditiadakan. Subhanallah, ini ada-ada saja ya ikhwah. Di mana pendeta ini mengajak kepada seluruh jemaatnya yang hadir di gereja itu. Kemudian pendeta ini mengajak kepada jemaatnya agar bersama-sama berdoa agar ibadah haji umat Islam itu hilang, di stop dan ditiadakan. Baik ya, kita akan lihat bagaimana isi videonya. Ini sedang viral di media sosial. Silakan, kita akan reaksi bersama sahabat Usi Ngaji. Silakan. Saya bilang gini, doa saya, Tuhan Yesus stop naik haji dan berhenti karena banyak orang Indonesia yang membawa uang ke Arab, kekayaan dibawa ke sana. Stop. Dan itu saya berdoa di tengah jemaat. Ini benar, jemaat itu yang menyaksikan dan jemaat yang tahu sampai sekarang, yang jemaat yang mendengarkan itu. Baik, pendeta ini berdoa di depan jemaat, bahkan di tengah-tengah jemaat, agar ibadah haji di stop. Bahkan dia katakan tadi, stop ibadah haji, stop. Dan jemaat pun mendengarkan apa yang kemudian pendeta ini sampaikan. Baik, ini memang sangat lucu. Kenapa ya ikhwah? Yang pertama, apakah Pak Pendeta ini betul seorang pendeta atau Satpol PP yang ingin menyetop ibadah haji begitu ya? Emangnya naik mobil begitu harus bisa di stop? Baik, ini lucu. Kenapa? Karena Pak Pendeta ini sudah mengusik ibadah umat Islam, yakni melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Yang pertama, Pak Pendeta, kami umat Islam itu tidak merugikan Anda sepeser pun rupiah. Kami meminta kepada Anda, tidak. Kami tidak meminta, kami tidak mengemis, kami tidak donasi kepada gereja, kepada pendeta sendiri, yang dimana kami melaksanakan ibadah haji atau kami melaksanakan ibadah umrah. Tidak, wallahi. Ngapain kami harus meminta kepada pendeta, kepada gereja? Artinya, dalam hal ini, kami tidak merugikan Anda. Kami tidak merugikan non-muslim. Justru kami ibadah ke tanah suci karena ada kelebihan harta yang Allah titipkan kepada kami. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Naik haji bagi orang yang mampu. Bahkan, negara pun tidak dirugikan ketika kami melaksanakan ibadah haji. Lantas kenapa Anda kok, mohon maaf, pendeta ini kok gak terima begitu ketika kami umat Islam melaksanakan ibadah haji? Harusnya bangun toleransi di antara umat. Harusnya ya biarkan saja. Kami juga sebagai umat Islam tidak berdoa di tengah jemaat atau di tengah jamaah untuk kemudian Natal supaya tidak dilaksanakan untuk di stop, atau misa untuk di stop. Kita tidak berdoa itu. Tetapi aneh bin ajaib, Pak Pendeta ini meminta kepada jemaatnya untuk bersama-sama berdoa agar ibadah haji di stop. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah sekarang ibadah haji stop? Apakah sekarang ibadah haji berhenti? Justru Pak Pendeta lihat di data-data Kemenag, di mana umat muslimin wal muslimat di Indonesia, mereka ingin sekali melaksanakan, berbondong-bondong melaksanakan ibadah haji. Bahkan mereka rela untuk mengantri 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Kenapa? Saking banyaknya di antara saudara-saudari muslim kami yang kemudian ingin berangkat melaksanakan ibadah haji. Dan sebelumnya, tadi Pak Pendeta ini meminta kepada Yesus agar di stop. Pada buktinya, ibadah haji semakin banyak yang kemudian melaksanakannya. Bahkan antriannya semakin panjang, luar biasa. Artinya apa? Doa Pak Pendeta itu keliru, dan doa pendeta tidak bernilai sedikit pun. Karena pada faktanya, sekarang ibadah haji semakin banyak yang meminati. Makanya kami berpikir ya ikhwah, ketika Pak Pendeta ini menyetop ibadah haji, sekarang ingin menyetop ibadah haji, maka boleh jadi nanti Pak Pendeta ini berdoa di depan jemaatnya agar ibadah puasa di stop, agar sholat kemudian nanti di stop. Bisa jadi seperti itu, ikhwah. Dan ini berbahaya, ikhwah. Apalagi orang ini sebagai tokoh agama, rasa-rasanya tidak pantas seperti ini. Kenapa kok tidak rela dan tidak ridho ketika umat Islam melaksanakan ibadah haji? Maka kami melihat ayat suci Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya walan tarda, tidak akan ridho orang Yahudi dan orang Nasara sampai
kita masuk ke milah mereka, kepada ajaran, kepada agama mereka, baru mereka akan ridho. Sedangkan tatkala kita berpegang teguh di dalam Islam, melaksanakan ibadah haji, didoakan agar ibadah haji itu di-stop ya ikhwah. Bayangkan, ini kan rasa-rasanya memang hatinya sakit ya ikhwah, hatinya tidak rela dan tidak ridho. Maka kebuktianlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan sifat dan watak non-muslim, salah satunya pendeta ini, agar menyetop ibadah haji. Baik, kita akan lihat sekali lagi ikhwah, di mana orang ini mengatakan ingin menyetop ibadah haji. Silakan ya ikhwah. Saya bilang gini, doa saya, Tuhan Yesus stop naik haji dan berhenti karena banyak orang Indonesia yang membawa uang ke Arab, kekayaan dibawa ke sana. Stop, 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 stop. Dan itu saya berdoa di tengah jemaat. Ini benar, jemaat itu yang menyaksikan dan jemaat yang tahu sampai sekarang, yang jemaat yang mendengarkan itu. Pertanyaannya, ngapain Pak berdoa seperti itu, ngapain? Ini malah memperlihatkan kenaifan yang nyata. Justru sekarang buktinya itu ibadah haji semakin diminati ya ikhwah. Ini hemat kami, saya teringat dengan pernyataan Yesus, di mana Yesus ini datang ke bumi ini tidak kemudian untuk menghilangkan hukum Taurat. Yesus sendiri tidak ingin menghilangkan hukum Taurat. Nah, kita bisa lihat di Matius 5:17. Kata Yesus, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi," dikata Yesus. "Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Ini kata Yesus. Jadi Yesus datang bukan untuk mentiadakan hukum Taurat. Artinya, ya jemaatnya, pengikutnya harus mengikuti hukum sebelumnya. Tetapi, kata Paulus di Efesus, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Jadi sebelumnya Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi kata Paulus, ini justru membatalkan hukum Taurat. Dengan sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi sekali lagi, Yesus ingin menjalankan hukum Taurat, tetapi kata Paulus di Efesus 2:15, justru Paulus membatalkan hukum Taurat. Nah, kami teringat dengan ayat ini ya ikhwah. Ketika Pak Pendeta ini ingin menyetop ibadah haji, tetapi pada pembuktiannya justru ibadah haji tidak bisa di-stop. Ya, kalau misalkan kita analogikan seperti ini ya ikhwah. Ada seorang guru yang kemudian mengajarkan rumus matematika, rumus perkalian, rumus pembagian dengan hebat dan cepat. Kemudian gurunya ini keluar atau pensiun, nah, jadi tidak bisa ngajar lagi. Kemudian ada salah seorang murid yang berkata seperti ini, "Kita hapus, jangan pakai lagi rumus matematika, jangan pakai lagi rumus pembagian perkalian dari guru itu." Padahal rumus itu bikinan guru yang kemudian sangat begitu hebat, luar biasa bermanfaatnya. Tetapi ada seorang murid, karena guru itu sudah keluar, karena guru itu sudah pensiun dan sudah tidak ada, kita batalkan semuanya, kita hapus semuanya, kata murid ini. Rasa-rasanya memang analoginya seperti itu Hafilah. Jadi Pak Pendeta, kami teringat dengan ayat itu ketika pendeta ini mengatakan bahwa ingin menyetop ibadah haji. Ada saja ya. Baik, semoga Pak Pendeta ini diberikan hidayah, paling tidak ya tidak dalam hatinya bisa luwes lah gitu kepada umat Islam yang melaksanakan ibadah haji. Kok kami yang melaksanakan ibadah hajinya, pendeta ini justru yang mohon maaf, justru yang tidak ridhonya. Kami yang mengeluarkan hartanya di jalan agama Allah, karena itu termasuk rukun Islam, justru Pak Pendeta ini yang sewotnya. Mohon maaf ya, kami katakan demikian. Baik, Kapilah, semoga Pak Pendeta ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kapilah, ini sangat menarik dan termasuk ini video yang hemat kami sangat lucu ya, Bang. Baik, mungkin itu dulu, semoga bermanfaat. Aku berkali hadza ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.